Selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini acara yang kita lakukan adalah diseminasi tentang budaya positif, yaitu praktik baik dari pengalaman Pak Dodi Wibowo sebagai calon guru penggerak. Nah, sebelum kita mulai acara, mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya kepada wakil kepala sekolah dan juga sekaligus guru penggerak senior di UPT SMP Negeri 1 ini, Pak Mas Huri, dipersilakan untuk membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk diseminasi program guru penggerak dari rekan kita Bapak Dodi Wibowo SPDGR. Betul ya Mas Dodi? SPDGR. Jadi Mas Dodi ini, Pak Dodi ini dalam rangka mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-11. Mudah-mudahan menular sama kita semua ya Bapak Ibu. Karena di SMP 1 ini guru penggeraknya baru 4 ini. Ini Mas Dodi angkatan 11, mudah-mudahan nanti berikutnya ada angkatan-angkatan lagi yang bisa menjadi peluang untuk Bapak Ibu ikut dalam PGP. Nah, diseminasi hari ini berkaitan dengan materinya Pak Dodi di PGP, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif itu lebih ke peran guru sebagai, ada 5 peran guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman, ataupun yang paling puncak itu adalah yang terpenting sebagai manajer. Ada 4, satu saya lupa maksudnya. Nah, ini sebenarnya lebih ke perubahan paradigma pendidikan dari yang lama, paradigma lama pendidikan menuju ke paradigma baru pendidikan. Kalau dulu kan siswa itu lebih ke motivasi eksternal dalam mematuhi peraturan sekolah. Ya. Jadi motivasi dari Bapak Ibu guru, tata tertib ABCD yang harus dipatuhi oleh murid. Kalau tidak dipatuhi itu dihukum. Nah, itu yang akan diubah. Bagaimana murid itu lebih kepada motivasi internal dalam kegiatan belajar pembelajaran. Jadi kesadaran diri murid itu yang perlu di stimulus oleh guru. Kalaupun nanti ada pelanggaran, itu adalah konsekuensi, dan itu ada penerapan dalam budaya positif adalah segitiga restitusi. Nanti bisa didiskusikan dengan Pak Dodi sebagai PGP. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti paradigma itu dan kita menjadi guru yang sesuai dengan paradigma baru. Itu harapannya. Oke, itu aja mungkin dari saya Pak Dodi. Selamat untuk Pak Dodi. Mudah-mudahan kegiatannya berjalan sukses dan bisa lulus sampai C-nya hilang menjadi guru penggerak angkatan 11. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saat ini sampai di situ dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya ulang lagi. Terima kasih untuk Pak Huri atas pembukaannya. Untuk mukadimah pembukaan saya ikut puasa dan Pak Huri untuk persingkat waktu. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Ya benar seperti Pak Huri, acara desiminasi ini adalah bagian dari program pendidikan guru penggerak. Tapi harapannya ini nggak hanya sebuah program persyaratan saja. Jadi pembahasan atau diseminasi ini benar-benar jadi yang akan mewadahi kita untuk belajar hari ini. Jadi nggak hanya sekedar persyaratan dari program ini. Kemudian informasi dari Pak Uli tadi di sekolah kita itu masih 4 guru penggerak, ya 3 maaf, satunya Jawa. Kalau dibanding dengan yang Serengat kita masih kalah jauh. Kita setengah kurang setengah. Serengat itu 9 untuk kabupaten kita SMP dan Barat setengah. Dan harapannya semoga nanti kita menyusul, karena itu jadi salah satu poin dari penilaian sekolah. Dan semoga nanti teman-teman banyak yang menyusul. Untuk selanjutnya proses desiminasi saya nggak pakai mic saja ya, karena saya merasa kurang bebas dan saya harus pakai pointer. Jadi tangan saya enak kalau bebas semua. Lanjutkan untuk proses desiminasi. Desiminasi itu artinya pengimbasan atau penyampaian ke suatu kelompok yang mana ini adalah sekolah kita dari program guru penggerak yang saya jalani itu pada materi budaya positif. Nanti kita diskusi pada materi budaya positif ini. Jadi saya enggak hanya menyampaikan, saya yakin kalau semua guru di sini itu semuanya sudah tahu apa itu budaya positif. Jadi kita saling berbagi ilmu. Untuk mengawali, saya ada pantun ya. Karena biasanya setiap acara itu ada pantun biar cairkan suasana. Ganteng. Susah nih suka ikan tongkol. Ikan tongkol masakannya Pak Latif. Ganteng. Mari kita ke sekongkol. Ganteng. Sekongkol itu kan konotasinya negatif ya, tapi kita ini acaranya budaya positif. Jadi kita positifkan untuk menumbuhkan budaya positif. Terus selanjutnya, nah, ini ada gambar anak yang tertawa. Harapannya kita kan sedang berdiskusi tentang budaya positif. Kita keluarkan aura positif kita, supaya suasananya semakin enak untuk belajar. Dan untuk mengeluarkan suasana positif itu saya punya video lucu. Jadi kalau tertawa itu kan bawahnya enak gitu. Suka saya tanya. Ini kesempatan kedua saya untuk dilihat untuk buat suasana hati yang gembira. Ini tanya gimana? Tapi kalau soal enggak Indonesia, paling mau sama. Nggak bisa roti. Yang kita katakan ya itu aja, semoga videonya bisa jadi
Ini bisa ditambahkan kalau mau usul. Saya hanya sederhana, saling menghargai dan menghormati pendapat siapapun, nanti kita saling menghargai dan saling berbagi kebaikan, aura positif gitu. Kita berbagi kebaikan di sini. Ada tambahan kira-kira kesepakatan forum ini? Sampun Pak, cukup dua aja ya, biar lebih enak. Budaya positif. Nah, kita bahas dulu budaya itu apa toh? Nah, saya yakin semua dulu kan udah tahu kan. Mungkin ada yang pernah mau berpendapat menyampaikan budaya. Kalau nggak ada, saya bacakan yang sudah saya bacakan aja ya. Kalau saya kan kebetulan juga guru IPS ya. Budaya ini saya ambil dari ilmu sosiologi yang dipakai dari IPS. Budaya dan cara hidup yang mencakup nilai, kebiasaan dan tradisi oleh suatu kelompok, yang mana kelompok ini kita adalah UPT sampai di satu ini cara hidup kita, gimana nilai-nilai kita di masa hari, gimana kita menangani anak murid kita, gimana kita mengajar, itu adalah budaya kita yang turun temurun ini dari generasi ke generasi. Akan terus Sekali-sekali jalan supaya kelihatan semua. mengalir. Kemudian positif, kalau positif itu kan konotasinya hal baik ya. Jadi cara hidup yang baik itu gimana? Budaya positif, cara hidup atau nilai budaya yang kita anut. Seorang guru ideal yang baik harus memiliki kemampuan untuk menunjukkan budaya positif di sekolah. Jadi kita menunjukkan budaya positif di sekolah. Konsep budaya positif ini ada 6 yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi selama proses diseminasi ini nanti yang kita bahas ada 6 ini. Lanjut ya. Untuk disiplin positif, jadi kita sudah pernah bahas berkali-kali. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mau berpendapat, monggo yang dimaksud disiplin positif itu apa? Dan situ juga ada yang mau berpendapat atau ikut? Ikut mau disiplin positif adalah pendekatan mendidik yang menekankan pengembangan kesadaran diri, tanggung jawab, dan rasa hormat dengan menghindari hukuman. Jadi hukuman itu dihindari, bukan tidak. Kita bisa menghindari hukuman seminimal mungkin. Andaikan kita terpaksa pun kita jangan menghukum, kita ubah paling tidak namanya konsekuensi alam. Jadi kita menyampaikan konsekuensi alam. Kalau terlambat terus, kalau misalkan bertengkar dengan teman, konsekuensinya apa? Jadi timbul kesadaran diri. Jadi kita nggak langsung memfonis mereka atau menghukum mereka. Kemudian pendekatan ini mendorong perilaku baik melalui pemahaman positif dan pembelajaran konsekuensi alami. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita lebih mengenalkan konsekuensi alami, nggak langsung dihukum. Kita melarang mereka naik sepeda motor dengan tidak memakai helm. Kita menjelaskan mereka kalau nggak pakai helm konsekuensi alaminya apa. Nah, seperti itu. Jadi menumbuhkan kesadaran. Tapi memang nggak mudah. Bahkan yang dewasa saja kita tumbuhkan kesadarannya untuk sulit, apalagi anak-anak. Jadi kita harus berkolaborasi satu sama lain. Nggak mungkin dalam satu UPT besar ini yang mana muridnya hampir 1000, kita nggak berkolaborasi, bergerak sendiri-sendiri itu bisa. Jadi disiplin positif menyadarkan untuk memiliki nilai-nilai baik, nilai-nilai positif universal. Nilai-nilai positif universal itu contoh kejujuran, dimanapun nilai kejujuran itu pasti jadi positif. Baik, nilai-nilai positif universal itu tadi itu terangkum dalam satu produk pelajaran Pancasila dengan dimensi.
Kelihatan nggak? Ini forum diskusi, jadi nggak saya satu arah menjadi apa-apa, buat santai aja. Jadi nilai-nilai kebaikan universal diterapkan dalam produk Pancasila mulai mandiri, beriman kepada Tuhan, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, nalar kritis, dan kebaikan. Kita menyadarkan bahwasanya nilai-nilai ini baik untuk mereka. Dan itu tugas kita yang mungkin bisa dikatakan berat, juga bisa dikatakan mudah karena relatif. Contoh untuk yang kreatif, kalau nggak kreatif di era modern yang perubahan sosial terus berubah, mereka cuma mengikuti alur aja, mereka nggak akan bisa berkembang karena perubahan sosial itu nyata. Kalau mereka nggak kreatif, mereka akan tinggal zaman, penduduk semakin banyak, dan itu akan membuat saingan mereka semakin banyak nanti ketika dewasa. Perubahan sosial itu membuka mobilitas sosial dalam PS. Mobilitas sosial itu anak ketika orang tuanya kaya, belum tentu si anak ini nanti jadi kaya. Jadi kita harus ajarkan mereka itu sadar, belum tentu mereka akan menjadi orang yang seunduk orang tuanya. Kita ajarkan kesadaran diri mereka sekolah itu tujuan apa cuma bermain, apa untuk menarik perhatian lawan jenis, seperti itu. Membuat mereka sadar bahwasanya mereka punya tujuan di sekolah. Dari sini ada yang punya pendapat atau yang ditanyakan kaitannya disiplin positif? Pak Haji? Mas belum ada pertanyaan. Masih ya? Belum ada? Ya, Belum, masih masuk akal. masih masuk akal. Ya. Ketika nggak masuk akal, mari kita bertanya. Kalau siap. Nggak masuk akal itu nggak apa-apa. Kita lanjut. Tadi sesuai itu sudah disiplin positif. Sekarang motivasi perilaku manusia. Ini diambil dari sebuah buku yang pengarangnya Daniel Goleman. Ini memang dari materi pendidikan guru gerak ya, yang dari saya wajib untuk mengingatkan. Ada 3. Yang pertama, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Itu motivasi dari manusia. Murid ketika pagi hari Indonesia Raya berbunyi, contoh murid baru rajin, kalau dinilai atau hadiah seperti itu. Ini nggak hanya murid saja, akan orang dewasa itu pun masih ada yang motivasinya seperti ini. Mungkin kita bisa saling berevaluasi di lingkungan kelompok kita di sini saat ini. Kemudian yang terakhir, menjadi orang yang diinginkan atau menghargai diri sendiri, karena motivasi dari dalam diri. Ketika motivasi sudah dari dalam diri, itu nggak bergantung sama orang lain. Ini saya sendiri yang belajar ini juga masih berusaha. Dan saya yakin kalau Pak Ibu pengalamannya, mungkin saya yang baca ini lebih dulu, tapi pengalamannya belum tentu saya yang bisa menjalani. Karena tahu tapi nggak menjalani, itu kan sama saja belum ada manfaatnya ini. Tapi kalau kita tahu dan menjalani, ini kan kalau saya tanya kalau tanya kan kalau kesannya mengajari. Kalau menurut Bapak Ibu dari ketiga motivasi ini yang paling baik yang mana? Tiga. Semoga kita bisa menjalaninya dan bisa membuat murid kita punya motivasi yang ketiga. Jadi mereka ke sekolah itu tujuannya memang untuk belajar, pengembangan diri, bersosialisasi. Mari kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi ketika proses KBM atau proses belajar supaya kondisinya kondusif, itu kan harus ada aturan ya. Aturan itu kalau secara satu arah ditentukan oleh satu orang, misalkan guru atau sekolah,
kadang murid itu kurang peduli. Pada paradigma baru itu aturan dibentuk bersama oleh guru dan oleh siswa, sehingga kita rapatkan. Nanti ada videonya, saya sudah buatkan contohnya, nanti kita lihat sebentar saja. Dan untuk yang sudah kita jalani itu kan ada keyakinan dan kesepakatan kelas. Oke, dan kebanyakan kita itu terpaku pada kesepakatan kelas. Sebenarnya apa sih perbedaannya keyakinan sama kesepakatan kelas? Tapi kalau saya yakin semua Bapak Ibu sudah tahu, berpendapat mungkin malu atau apa. Apalagi yang berbahasa Indonesia, dari kata keyakinan sama kesepakatan itu pasti sudah tahu. Kalau kita lihat kesepakatan, jadi aturan norma perjanjian yang sudah disepakati bersama. Jadi aturan nilai-nilai yang sudah kita sepakati. Nah, hari ini kita buat aturan, misalkan kelas 8A, kalau di kelas nggak boleh menggunakan kata-kata kotor, sebagainya. Itu proses penggantian informasi, penggantian pendapat dari anak-anak. Nah, terus disepakati. Kemudian keyakinan kelas itu yang mana kira-kira? Kita lihat bersama. Saya bukan ngajari, bahasa saya ngajari nggak mungkin apa gitu. Tetap biasa sama siswa tadi. Untuk keyakinan kelas itu mengacu nilai-nilai prinsip pandangan yang dianut anggota kelas atau sekolah. Jadi nilai yang sudah kita sepakati, kita sudah yakin dengan melakukan berbicara yang baik itu membuat kondisi suasana belajar akan semakin baik daripada menggunakan kata-kata kotor. Jadi mereka udah yakin. Kalau sepakat itu masih awal, yakin itu sudah meyakini semua. Yakin. Kita lanjut. Mungkin ada yang tidak fokus mungkin. Monggo bertanya untuk pendapat. Sebenarnya dari kata kita udah tahu ya, sepakat, ikuti sepakat dulu dalam forum. Setelah itu baru yakin. Keyakinan kelas. Ini dari 8A karena saya paling kelas dari 8A kemarin. Jadi saya merangkum usul saran dari setiap siswa. Saya pimpin, kemudian ada pencatat, mereka saling usul. Ini salah beberapa. Mereka punya 8 usulan. Yang pertama, tidak mengganggu saat orang lain berbicara, tidak terlambat saat KBM, tidak berkata kotor atau tidak mengejek teman. Jadi mereka saling usul. Tapi ini kebanyakan kata-katanya masih bernada negatif. Di rangkuman, kita rangkum. Saya bacakan semuanya, guys. Kemudian tidak egois, apatis terhadap kepentingan bersama. Karena ada juga kelas sudah bagus caranya. Tidak meninggalkan apa yang jadi tugasnya di kelas. Tidak pasif terhadap kegiatan kelas. Tidak menggunakan HP, laptop, hal negatif. Karena anak sekarang itu kan teknologi canggih dan mereka rasa penasarannya tinggi. Itu kita harus pintar-pintar, karena kalau nggak pintar-pintar langsung kita larang, mereka malah justru sangat penasaran semakin tinggi. Kemudian tidak menyebarkan informasi pribadi teman tanpa izin. Nah, kasusnya di sekolah Dharma, di siswa-siswa kita itu kalau sudah akrab, mereka saling berbagi informasi seperti manusia dewasa seperti kita. Kalau kita udah akrab, kita kan lebih mudah menyampaikan informasi yang rahasia. Siswa pun sama. Ketika privasi itu mereka keluarkan teman akrabnya, kemudian suatu ketika itu mereka kan udah detik gitu. Bahasa Indonesia yang detik itu mereka ada berendam. Itu dibocorkan informasinya. Karena mereka harus sepakat dulu, meskipun mereka perasaannya jengkel, mereka harus punya kesepakatan, nggak boleh menyebarkan privasi atau aib nama itu. Mereka sepakat seperti itu. Kemudian yang sembilan, tidak menyerah dalam menghadapi tantangan belajar. Jadi kesulitan belajar nggak mudah menyerah, harus saling bantu. Lanjut. Nah, ketika rangkuman tadi
positif yang akan kita jadikan sebagai kesepakatan kelas, diambil nilai-nilai kebaikan universalnya. Jadi proses pembuatan keyakinan kelas itu dimulai dari rangkum, mengambil kata positif, dan nilai-nilai kebaikan universalnya itu diambil. Yang pertama, menghormati sesama, disiplin waktu, berlaku sopan santun, kerjasama, bertanggung jawab, berpikir kritis dan kreatif, menggunakan teknologi secara bijak, menjaga rahasia dan kepercayaan, dan sampai yang terakhir bersikap optimis dan positif. Ini adalah nilai-nilai kebaikan universal. Nah, nilai kebaikan universal ini mereka akhirnya berpikir dengan melakukan seperti ini akan membuat proses kegiatan belajar, suasana kelas atau suasana sekolah itu semakin baik. Mereka yakin kalau enggak ngelok nih kancane itu kan lebih enak di hati. Mereka yakin kalau kita saling menjaga privasi, menjaga aib kawan, itu mereka semakin terjaga. Menjaga aib kawan, kita akan menjaga aib kita oleh yang Maha Kuasa. Seperti itu Pak. Saya ajarkan seperti itu. Untuk kesepakatan kelas ada apa teman? Ini monggo Pak Rizal. Bagi pandangan ya Pak. Jadi ini saling respon saja. Menurut saya pribadi, kesepakatan dan keyakinan kelas itu bukan saling meninggikan dan saling merendahkan. Tapi kalau disuruh memilih, saya pribadi saya lebih ke kesepakatan kelas, bukan ke keyakinan kelas. Karena apa? Alasannya seperti ini. Kalau kesepakatan kelas, tapi nanti ditambahkan dengan apa yang dengan jelaskan tadi di awal. Kesepakatan kelas itu mereka semua sepakat jika melakukan hal tersebut maka hal positif, jika melanggar maka mereka akan mendapatkan konsekuensi. Nah, karena itu kesepakatan kelas yang dibuat oleh anggotanya. Nah, kalau keyakinan kelas, kalau dari bahasa saya itu lebih ke harapan. Harapan. Jadi mereka punya harapan supaya kelas ini, anggota kelas itu melaksanakan hal-hal baik yang kita sepakati. Nah, tapi misal karena di kelas kan heterogen, macam-macam, bukan cuma satu sifat atau beberapa sifat. Takutnya kalau misal kita membuat keyakinan kelas tidak ada konsekuensi seperti yang dikatakan di kesepakatan kelas. Menurut saya seperti itu, karena kalau sudah sepakat, jika ada yang melanggar maka ada konsekuensi yang ditimbulkan. Kalau keyakinan menurut saya belum tentu ada konsekuensi yang muncul ketika nanti ada salah satu atau beberapa orang yang melakukan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Reza. Mungkin dari yang lain ada tambahan juga. Ya, Bunda. Monggo. Mungkin menanggapi dari Pak Reza, kalau keyakinan itu mungkin bukan sifatnya yang instan ya. Berarti seharusnya setelah kita membuat kesepakatan, mungkin ketika sudah dijalankan selama beberapa waktu baru ada keyakinan. Karena sebenarnya kalau intinya kalau kita belum mencoba, belum merasakan dampaknya, kita kan juga tidak yakin dengan kesepakatan yang kita buat. Jadi mungkin keyakinan ini apa lebih seperti hasil imbas dari kesepakatan dengan prosesnya tadi, tidak instan. Maksudnya kita tidak bisa membuat keyakinan kelas gitu di satu waktu ketika kita akhirnya kita bertemu di awal semester seperti itu ya. Keyakinan ini nanti sifatnya lebih ke mungkin motivasi di dalam internalnya mereka sendiri seperti itu. Terima kasih Bu Muna. Saya tanggapi ya. Jadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu adalah sebuah proses yang mana kita merangkum. Kesepakatan kelas itu memang benar Pak Bisa. Biasanya dibarengi dengan konsekuensi itu. Yang mana konsekuensi ini memang tidak saya usulkan juga. Ketika sudah ada kesepakatan, nah itu kan ini kesepakatan ya. Nah, ini sebenarnya ada konsekuensinya. Misalkan bertanggung jawab, mereka meninggalkan tugasnya tiket. Nah, mereka itu ada kalau nggak tiket ada denda 5.000 karena mereka sudah yakin akhirnya karena dengan adanya seperti itu akan membuat baru keyakinan kelas seperti ini. Tapi biasanya keyakinan kelas ini di kelas itu nggak dicantumkan secara lebar, cukup di sini saja di kesepakatan kelas. Karena
mereka sudah yakin dengan kesepakatan itu. Kami percaya bahwa dengan saling menghormati dan mendengarkan ada kunci untuk menciptakan teman belajar yang harmonis. Karena sesama teman udah nggak saling menghargai, oh itu suasana kelas kayak enak ketemu. Oleh itu mereka berpendapat cukup yakin. Sampai yang terakhir 9, mereka punya 9 kesepakatan yang mereka yakini. Kami yakin bahwa sikap positif dan optimis akan membawa kami menuju keberhasilan dan membantu kami menghadapi segala tantangan dengan baik. Mungkin ada yang ditambahkan, kita proses diskusi. Saya lanjutkan nih. Nah, ini proses pembuatan keyakinan kelas. Ini terlihat ya, yang pertama kita rangkuman, kemudian ini ada kesepakatan, ini keyakinan, cuman ngeblur gitu. Nah ini proses merangkum pendapat siswa. Ini sangat lama, videonya 13 menit, jadi saya skip aja deh. Kita nanti malah ngantuk. Betul. Untuk keyakinan kelas, kesepakatan kelas, saya kira sudah cukup. Saya lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia ini saya nanti ada studi kasus kita diskusi. Contoh, 5 kebutuhan dasar manusia berdasarkan teori William Glasser dalam Class Theory. Ini sebenarnya bukunya ini sama dengan Jenny Dawson tadi. Jenny Dawson tadi kan yang membahas disiplin positif tadi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, baik anak yang masih kecil sampai kita. Yang pertama bertahan hidup, semua pasti. Itu dan ketika kita sudah terancam kehidupannya, kita mesti fight ya. Siapapun itu, misal kita terancam mau meninggal nggak bertahan, nggak logis sebenarnya. Kemudian yang kedua penguasaan. Penguasaan itu lebih pada ingin menguasai sesuatu atau jabatan dan sebagainya. Itu ternyata juga kebutuhan manusia. Kalau kita mungkin nggak terpikirkan ya, mungkin kalau suatu ketika umurnya udah nyampe bisa jadi kita punya tugas seperti itu. Tapi andaikan punya menang penguasaan, kita harus menggunakan itu dengan baik, akan jadi amal kepada kita di akhirat nanti. Mohon maaf saya sekali lagi bukan menggurui karena saya juga orang yang gimana ya, kurang masih banyak berproses. Kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ini semua orang diberi apa? Orang-orang sangar itu juga ini preman, tato, kebebasan. Ini kebutuhan juga. Dan yang terakhir kesenangan. Ini semua ini yang belajar. Ini melalui proses penelitian, ini bukan dari pendapat saya. Kemudian studi kasus. Namanya ini saya bacakan, mari kita bahas bersama. Namanya Capau, siswa 8X, punya kelompok teman atau geng yang memiliki kebiasaan kurang positif. Gengnya Capau ini. Sedangkan secara awal buaan, si Capau ini memiliki tingkat kecerdasan sosial dan akademiknya kurang baik. Anaknya mohon maaf agak memang sedikit kurang beres. Saya tulis gerakan saya nggak baik dari mohon. Kemudian ketika Kapok bersama temannya berkumpul bersama, tiba-tiba Kapok meminta uang secara paksa kepada adik tingkatnya di kelasnya. Dan Kapok diolok-olok cemen jika tidak berani melakukannya. Sehingga Kapok melakukannya, adik kelasnya pun itu terpaksa memberikan uangnya dengan ketakutan takut Kapok. Kapok ditakdir. Esok harinya kasus itu dibawa oleh guru sekolah dan kasus itu diproses oleh para guru. Ini kebutuhan dasarnya. Kira-kira Kapok itu yang kalau menurut Bapak Ibu yang ingin
bertahan hidup itu mungkin belum sampai ya. Atau ada punya angan-angan ini bisa jadi kalau kapok nggak kaget jadi kepala ikan tadi nggak bisa jadi. Maksudnya bertahan hidup itu loh. Ah iya. Jadi kayak nggak kaget, nih. Kalau nggak kaget di kepala ini Aku pilih ya. Itu. masuk akal ini masuk akal. Sehingga si kapau ini oke. Kemudian para guru menanganinya dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu bentar lagi saya tampakkan. Dan alhamdulillah ini terselesaikan oleh para guru si kapau ini. Meskipun butuh proses. Mungkin ada pendapat dari kapau atau studi kasus atau mungkin dari 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut ya. 5 posisi kontrol restitusi. Sebelum saya membagikan informasi atau membagikan diseminasi 5 posisi kontrol restitusi itu adalah proses mengembalikan keadaan yang menjadi kurang baik loh, kembalikan jadi keadaan yang baik seperti semula. Itu adalah proses restitusi. Ini juga dari Diane Gosen punya restitution restoring school press. Saya nggak baca semuanya karena terlalu panjang. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama, menghukum pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah ini posisi kontrol kita sebagai guru dalam mengontrol siswa, dalam menuntun siswa untuk mencapai kehidupannya yang jauh lebih baik. Jadi yang pertama penghukum itu posisi yang paling tidak ideal. Sampai yang terakhir manajer itu adalah posisi yang paling ideal. Siswa bisa menemukan masalahnya sendiri, bisa mengakui masalahnya sendiri, dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, untuk jauh lebih punya gambaran mungkin saya hanya ingin menampakkan sedikit. Ini ada video 5 posisi kontrol 7 menit dan saya kan nggak akan skip karena ini kalau saya skip ini mempengaruhi video. Kita tonton bersama. Yang pertama posisi bentuk. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah
Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ya ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini pemantau. Pasti iya kedua. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini posisi yang penting yang diharapkan dari semua guru. Tapi yang namanya guru kan juga manusia. Tidak selalu sempurna. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya metodenya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah terlambatan? Ideal sekali. Iya Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah terlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oh, boleh. Nanti
Itu posisi kontrol yang diharapkan atau tertinggi. Idealisnya seperti itu. Kok kamera sebentar. Ya itu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu sama dengan kontrol, mengembalikan keadaan anak seperti keadaan yang baik. Restitusi itu mengembalikan. Segitiga itu ada sebuah prosesnya. Contoh saya ambil kasus ya. Ini pernah terjadi kasus siswa laki-laki bawa HP, ketahuan lihat konten porno di TikTok, bukan TikTok, Kontennya, akses kontennya. Steam. Wah, kalau kita langsung menyalahkan si anak, langsung hukumnya anak ini biar laki-laki langsung kena mental. Saya yakin, apalagi diketahui teman-temannya langsung kena mental. Orang dewasa aja kena mental. Lihat video itu, terus caranya gimana? Restitusi yang untuk kasus-kasus seperti itu kita harus ajak ngobrol. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita tenangkan si anak ini supaya emosinya stabil. Bahwasanya dia manusia biasa, punya nafsu, akal, pikiran, yang mana dia itu dikuasai oleh nafsunya, sehingga ketika si nafsu emosinya itu tadi menguasai akal pikirannya, itu tidak bisa mengakses logikanya, itu tidak mengakses dengan baik. Ketika menstabilkannya kita bilang, apalagi harusnya kalau yang perempuan di atasi perempuan, kalau yang laki-laki atasi laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan juga semuanya bisa mengatasi. Artinya apa? Semua manusia sama, normalnya ya, normalnya sama. Kamu punya nafsu, terus kamu punya rasa penasaran, nggak apa-apa, itu normal. Jadi kita stabilkan dulu. Jadi nggak langsung disenehin down. Apalagi ketahuan temannya, bisa-bisa besok nggak masuk. Malunya bukan main. Kemudian setelah anaknya stabil, bahwa dia merasa dia juga manusia biasa, semua orang juga bisa melakukan kesalahan. Itu ada prosesnya lagi yang di sini. Mohon maaf, itu bisa terlalu kecil ya. Kita validasi. Kita sadarkan bahwasanya anak-anak ini, anaknya yang melakukan kesalahan ini, yang dilakukan itu salah. Bahwa menonton video porno untuk usianya itu tidak benar dan sangat berbahaya untuk kondisi psikisnya. Nah, ini parenting juga ya, mungkin ya. Saya juga punya anak, takut juga. Karena anak-anak sekarang kan belajarnya kan ngeri kan kalau kita tidak kontrol. Jadi kita terbuka aja, daripada mereka belajar sendiri itu tak mau mengerikan. Jadi kita kontrol, kita harus kontrol. Yang kamu lakukan salah. Jadi kita harus menyadarkan. Jadi harapannya itu bukan dari kita yang bilang yang kelakuannya itu salah, dia. Ketika dia sudah sadar kelakuannya salah, baru yang terakhir kan ketiga ya. Yang pertama itu stabilitas, kemudian validasi kesalahannya. Terakhir kita tanya, kira-kira biar kamu enggak kepikiran nafsumu itu gimana? Biar kamu itu terkontrol. Saya tahu bahwasanya di usia kamu itu sangat tinggi rasa penasaran dan hormon-hormon nafsunya itu tadi sangat tinggi. Kita cari tahu kira-kira apa? Mungkin dengan belajar, kemudian olahraga, kesibukan, mungkin dia mencari, mungkin hobimu apa? Sehingga mereka harapannya itu bukan, jawabannya bukan dari kita ya, tapi kalau mereka kebingungan, kita nggak apa-apa ngasih saran. Kita hobimu apa namanya, olahraga, sepak bola dan sebagainya, kita arahkan biar mereka tidak kepikiran terkontrol si nafsunya tadi. Ini salah satu kasus ya, tapi kasus banyak. Intinya prosesnya itu ada 3, kita stabilkan bahwasanya melakukan kesalahan itu normal. Kemudian yang kedua, dia sadar bahwasanya itu salah. Yang ketiga, dia mencari solusinya. Ada pendapat saudara? Kemudian ini saya ada
yang saya buat ini dengan siswa saya, yang mana siswa kita, bukan siswa yang itu kita bicara saja. Banyak siswa perempuan yang suka pakai lipstik, padahal dia udah tahu aturannya pakai lipstik itu nggak boleh. Jadi dia terlalu pakai lipstik. Kemudian bahwasanya saya gali informasi pakai lipstik itu karena dia ingin percaya diri. Tapi saya juga heran, padahal dia anaknya itu cantik, bahkan termasuk paling cantik di kelasnya, atau bahkan bisa kategori paling cantik di sekolah. Tapi malah dia nggak pede. Dia pede. Bahkan mohon maaf ya, ini saya lebih mendalami lagi. Setelah video restitusi itu saya dalami lagi. Justru anak-anak yang cantik, yang good looking itu malah yang pakai lipstick. Anak-anak yang kategorinya mohon maaf, bukan saya body shaming dan sebagainya. Mungkin menurut pendapat, karena pendapat itu kan relatif ya. Tidak good looking itu malah nggak pakai lipstick. Nah, dari pengakuannya si anak ini tadi malah lebih mengerikan lagi. Ya gimana Pak, kalau memang nggak good looking mau di lipstick malah lebih nggak good looking lagi. Pikir-pikir mana ya? Enggak, ini pendapat si anak, saya rangkum seperti itu. Tapi dari situ mungkin kita lihat aja ya langsung ya video. Ini ada dua kasus, yang pertama analisikan, yang kedua terlambat.
loh udah cantik kok malah pakai lipstick, buat apa gitu. Jadi kita kalau bisa meyakinkan mereka itu mereka sudah cantik dan justru kulit yang seperti itu yang masih itu malah diinginkan oleh ibu-ibu yang sudah usia tahun bayi. Ya Pak. Saya lanjutkan lagi. Oke, ini sudah selesai materinya. Kita refleksi, saya minta pendapat dari teman-teman. Ada 3 pertanyaan. Ini kita beda-beda ya. Saya minta orang atau ada kita yang pertama apa yang Anda kita pelajari aja dalam kegiatan hari ini. Bu Lela mungkin. Tiga. Yang membuat Baisa ini iso ini kan murah dari perasaan Anda senang. Terima kasih Bu Aisyah. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk refleksi ya. Bagaimana perasaan Anda pada saat mengikuti forum diskusi? Apakah sama Bapak sih? Bagaimana perasaan Anda pada saat mengikuti forum diskusi? Ya suka, senang, pasti. Maksudnya karena kita kan sharing ini juga tahulah menjadi guru itu keluh kesahnya seperti apa, benarnya bagaimana, dan tentunya diajarkan untuk bersabar sebenarnya Pak. Ya sabar, ini kan jadi guru itu sabar. Tapi namanya yang dengan sampaikan tadi kan siswa itu heterogen ya. Betul. Jadi kesabaran itu juga heterogen. Iya. Jadi ya sudahlah. Ya, senang saja dari sini. Masuk. Terima kasih untuk pertanyaan terakhir. Refleksi monggo mulai seperti yang Terima kasih Pak. Hal yang menurut saya paling menarik saat mengikuti kegiatan ini ada itu tadi loh Pak, saya dapat ilmu baru untuk kita itu menghindari hukuman. Jadi kan tadi mungkin banyak yang sekarang itu belum terbuka masih kasih hukuman dan lain sebagainya gitu loh. Terus nanti kita menjelaskan konsekuensinya gitu Pak. Terus kemudian yang terakhir itu tadi tentang kedisiplinan anak. positif. Itu tadi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Materi sidang selesai. Thank you. Ikan you makan tomat saya tidak.